Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Sedang memegang Tuhan. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Tuhan karena nafas yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kita dapat menikmati hari yang baru pada hari ini dan melalui tahun yang baru. Oke, mari kita semua berdiri. Kita semua berdiri. Kita melakukan selamat tahun baru. Kita buat ini dengan musiknya sekali. Oke, 1, 2, 3. Di dalam Tuhan. Ayo, bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam
memuji Tuhan, uang persembahan dijalankan dan persepuluhan pun akan dijalankan juga.
tahun yang baru 2023 ini. Kami mau datang, kami mau lebih menyembah Tuhan, lebih dalam lagi di hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa.
setiamu. Dalam hidup kami Tuhan, ku bersyukur. Biar kami selalu bersyukur. Jesus,
kehidupan kita. Pahit manis itu sudah kita lalui. Sebagai orang percaya, kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu pribadi yang kita sembah itu adalah pribadi yang menyertai kita, pribadi yang memimpin kita. Maka layaklah kita sebagai umat-umatnya menyatakan bahwa tiada yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah satu-satunya pemimpin kami, pendamping kami. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
memberi sukacita di dalam permasalahan. Tuhan lepaskan, mengangkat setiap permasalahan kita. Tidak mungkin kita tidak mau mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Allah kita itu Allah yang memberkati. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyertai kita. Dialah satu-satunya yang perlu kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan sama-sama, kami mau andalkan Engkau, karena Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
setiap kami pagi ini. Penuhi kami dengan minyak yang baru, penuhi kami dengan anggur yang baru, dan urapan yang baru terjadi di tempat ini, saat ini, pagi ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya.
Inilah yang kami rindukan ya Allah. Inilah yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Inilah yang kami mau supaya berlaku dalam hidup kami, dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan bukan setakat sebahagian orang saja yang merasakan ini ya Bapa, tetapi biarlah semua kami yang ada di dalam ini ya Tuhan menikmati Engkau ya Bapa, mengalami Engkau secara pribadi, bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Terima kasih untuk urapan baru yang Kau sudah berikan buat kami ya. Pagi ini ada hamba-Mu yang menerima urapan baru yang luar biasa. Pagi ini ada hamba-Mu yang telah mengubah kehidupannya untuk terus-menerus mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami semua, dan hamba-hamba-Mu yang dulunya mengeraskan hati, pagi ini dia telah mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang tulus dan benar, itulah yang berbicara kepada kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberkati kami, nama yang memulihkan kami, di dalam nama itulah kami berseru dan berdoa. Semua anak Tuhan yang telah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Allah yang perkasa, yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Saya harap apa yang saya lihat pada pagi hari ini juga dapat dilihat oleh kalian yang ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya mau kongsikan satu situasi yang luar biasa yang secara roh saya melihat ketika anak-anak ini ataupun pemuda-pemudi tadi menari di depan. Saya beberapa kali saya buka mata, mereka ini yang menari atau siapa? Saya beberapa kali saya buka mata, saya lihat mereka, oh masih mereka. Tetapi bila saya berada di alam roh, mereka itu sangat-sangat bercahaya. Ini 4 orang ini tadi. Jadi puji Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi kita tidak sendirian di sini. Tuhan ada di sini. Malaikat-malaikat Tuhan juga ada di sini. Amin.
Haleluya. Itulah keindahan kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan melihat apa yang Tuhan sudah pernah katakan dalam firman Tuhan. Dia katakan, kamu akan melihat perkara-perkara yang belum pernah dilihat, yang tidak pernah terjangkau oleh pikiranmu. Tuhan akan lakukan itu. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau mau menikmati hal-hal yang seperti itu, kita akan ada hubungan yang baik dengan Tuhan, yang sangat-sangat erat dengan Tuhan. Kita kena melekat dengan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan terganggu dengan masa yang kita gunakan pada hari ini. Memang kita tidak cukup istirahat ini, saya percaya kita tidak cukup istirahat. Saya sendiri hanya 3,5 jam saja saya tidur. Jadi tidak apa-apa, karena firman Tuhan, karena kebaktian pada hari ini, karena kerinduan yang itu luar biasa untuk kita nikmati pada hari ini, maka tidak apa-apa. Nanti selepas ini kita akan berehat. Selepas ini kita akan berehat dan kita akan teruskan kehidupan kita masing-masing di tempat masing-masing. Baik. Shalom. Masih lagi kayaknya. Selamat pagi, selamat tahun baru 2023. Khotbah pertama di 2023. Ingat, siapa yang dapat ingat semua poin khotbah 2023 bulan 12 tahun ini akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Amin. 3 orang saja amin. Kamu tidak yakin ke? Ada hadiah pasti. Anda tahu penetua robot yang tajam? Mau bagi hadiah tapi tidak mau bertanggung jawab, minta orang yang tajam. Baik, saudara dikasih Tuhan, tema SID yang telah dipilih pada tahun ini dan untuk seterusnya sehingga ia akan ditukar pada masa akan datang, yaitu menjadi seperti Kristus. Jadi sebenarnya saya tidak akan khotbah tentang tema itu, tapi saya membawa kita untuk membaca di dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau Anda punya Alkitab, mari kita rujuk itu. Kitab Yosua pasal 1 ayat sampai ayat yang ke-9. Tulisan pekat hitam di atas, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian: hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan. Amin. Demikian luar biasanya firman Tuhan yang kita baca ataupun renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merujuk pembacaan ini, kita dapat melihat serangkaian janji Tuhan. Serangkaian janji Tuhan yang luar biasa, yang Dia berikan kepada kita, yang Dia ungkapkan, yang Dia khususkan untuk kita miliki sepanjang hidup kita, sepanjang jalan perjalanan hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal saja dalam hal ini kita mau memilikinya dengan iman. Tinggal saja kita mau memilikinya, meneguhkannya dalam hidup kita, dalam hati kita dengan iman. Dengan iman percaya yang tidak berbelah bagi, dengan iman percaya yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata firman Tuhan. Dengan iman percaya yang bertumpu kepada Tuhan Yesus Kristus saja, yang bertuju kepada Tuhan Yesus Kristus saja, yang berteguh kepada Kristus Yesus Tuhan kita saja. Tidak ada pengharapan lain, tidak ada Allah lain yang kita harapkan dalam kehidupan kita selain pada Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah kita akan memperoleh segenap yang dijanjikan oleh Tuhan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Walaupun ini dikatakan ataupun diungkapkan untuk Yosua, ketika Yosua menggantikan Musa, karena Musa sudah meninggal dunia ataupun sudah mati. Dan pada waktu itu Tuhan percayakan kepada Yosua untuk memimpin bangsa ini, sehingga Tuhan katakan engkau akan berhasil, engkau akan menduduki, menakluki setiap tempat yang engkau jajaki, itu akan menjadi milikmu. Dan kita klaim janji ini, kita klaim dengan iman janji ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana tempat yang kita pergi, itu akan menjadi milik kita. Walaupun itu bukan menjadi milik kita secara keadaan yang sebenar, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, tempat itu tidak akan ada penguasa-penguasa yang lain, hanya kuasa Tuhan yang menguasai kita. Thank you. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9, Tuhan berbicara dan Dia mengatakan janjinya kepada Yosua. Dan janji itu juga seperti yang saya katakan tadi, janji itu akan Tuhan lakukan bagi kita dalam setiap langkah kaki kita dalam kehidupan ini. Selama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita, selama kita berjalan di dalam Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, dan selama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi guide ataupun yang menuntun kita. Dalam tahun yang baru ini, kita percaya seperti mana yang sudah diwar-warkan sejak tahun yang lalu, kita sudah diberitakan tentang hal-hal yang akan berlaku pada tahun akan datang. Dan yang paling banyak diperkatakan adalah kesukaran. Kita tidak dapat berdoa untuk mengatakan bahwa Tuhan, tolong jangan lakukan kesukaran itu. Kita tidak dapat katakan itu. Sebab firman Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan bahwa pada akhir zaman ataupun pada masa-masa akan datang, kamu akan mengalami itu. Apa yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita, melekat dengan Tuhan lebih baik, lebih erat, mencari wajah Tuhan dengan lebih sungguh. Saudara,
kalau kita melihat Musa ini kalau kita lihat dalam perjalanan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, sebenarnya dia tidak dapat masuk karena apa? Karena banyak pelanggaran ataupun ada beberapa yang dia tidak lakukan yang Tuhan suruh buat dia, bagi dia. Dan ini merupakan lambang kegagalan. Lambang perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita ingat ada beberapa perkara yang kalau dipikirkan itu perkara kecil yang Musa lakukan di hadapan Tuhan. Musa ketika dia turun dari gunung membawa 10 hukum yang Tuhan berikan kepada dia. Ketika dia melihat pemberontakan bangsa Israel, dia telah menggunakan kepanasan hatinya untuk menyatakan amarahnya kepada bangsa ini. Dan ketika Tuhan katakan ulurkan saja tongkatmu untuk gunung batu itu, dan dia akan memancarkan air. Tetapi Musa mengetuk. Itu berarti kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin selama tahun-tahun yang lalu banyak kegagalan dalam kehidupan kita. Mungkin tahun yang lalu banyak kegagalan, banyak kepincangan, banyak kelemahan, banyak dosa juga yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan banyak kerisauan. Ada juga orang yang masih kurang yakin pada tahun-tahun yang lalu dan terdekat tahun yang lalu. Anda mungkin seorang yang kurang yakin terhadap penyertaan Tuhan, tapi yakinlah pada hari ini Tuhan berbicara kepadamu. Dia katakan, engkau akan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan, yang sememangnya sejak dari dahulu kita sudah sebenarnya berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kenapa itu tidak berlaku ataupun tidak kita nikmati? Karena kita tidak menyadari kasih karunia Tuhan itu. Semalam saya berani katakan bahwa Amazing Grace itu sudah turun semula. Sebenarnya dia sudah berikan kepada beberapa orang dan kita semua pada hari semalam. Cumanya yang menentukan itu berlaku benar-benar berlaku dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang terjadi penolakan dan rasa kurang yakin. Itu yang membuatkan Amazing Grace sebenarnya tertolak dari kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan berikan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya sangat-sangat meyakini, walaupun mungkin saya belum pernah mendengar orang berbicara kepada saya tentang tahun-tahun ataupun masa-masa hal-hal yang telah hilang sejak bertahun-tahun, berpuluh tahun dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin saya belum pernah mendengar orang berbicara, tapi saya yakin tahun ini, tahun yang baru ini, Tuhan akan kembalikan itu kepada saya. Tuhan akan kembalikan apa yang hilang dalam diri saya, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya. Itu saya percaya. Seperti mana Ayub yang kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan segala sesuatu, bahkan banyak perkara ataupun penyakit yang dia alami. Tetapi ketika Tuhan mengembalikan semuanya itu bagi dia, itu lebih baik dan terlebih baik daripada apa yang dia alami sebelumnya. Dan itu juga akan berlaku bagimu, seperti mana janji Tuhan pada hari ini dalam pembacaan kita. Itu juga akan berlaku bagi kita semua pada hari ini. Jika mana engkau telah menyerahkan sepenuh-penuhnya hati dan pikiranmu, bahkan seluruh eksistensi hidupmu, seluruh keluargamu, seluruh masa depanmu, seluruh perusahaanmu, seluruh keinginanmu, seluruh apa yang engkau ada pada hari ini. Bila engkau sudah serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, percayalah, yakinlah, Tuhan mengembalikan semua yang hilang dari kehidupan.
Tuhan memberikan itu untuk hidupmu selama-lamanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebentar tadi, dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 itu janji-janji Tuhan. Dan saya minta supaya semua ayat ini mari kita ambil dan letak di status kita. Letak itu di status Anda. Jangan Happy New Year saja di sana. Happy New Year. Tapi ambil firman Tuhan itu supaya menjadi berkat kepada orang yang membaca statusmu selepas ini. Mereka pun diberkati dengan janji-janji Tuhan ini. Tapi kita tidak hanya menjadi seperti yang saya katakan, kita tidak akan menjadi penunggu janji Tuhan, tetapi kita juga akan menjadi pemberi. Kita semestinya menjadi pemberi di hadapan Tuhan, pemberi kepada orang lain. Ambil janji Tuhan ini dan berikan kepada orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita semua diberkati. Nah, saudara dikasih Tuhan, apalagi yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bertindaklah hati-hati dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kondisimu, apapun keberadaanmu, selalu kembali kepada firman Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun yang kau persoalkan dalam hidupmu, selalu kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau mencari pasangan hidup pun, kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau mau mencari pekerjaan pun, kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau mau melakukan apa saja pun, kembali kepada firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini yang menjadi penuntun hidup kita. Itulah orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saudara yang kasih Tuhan, bertindaklah hati-hati, kata firman Tuhan, kata Tuhan kepada Yosua dan kata Tuhan kepada kita pada hari ini. Bertindaklah hati-hati dan jadikan panduan untuk tindakan kita adalah firman Tuhan. Berkatakanlah firman Tuhan itu juga, kata firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Jadikan ia pedoman dan panduan, karena inilah yang terbaik. Selama firman Tuhan menjadi panduan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah tersesat. Karena apa dikatakan oleh firman Tuhan? Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di mana-mana pun kita akan pergi, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan dapat menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena firman Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, dan kita itu sudah dipertajamkan dengan firman Tuhan yang memangnya tajam. Yang seterusnya, apa yang perlu kita lakukan melalui firman Tuhan, yaitu mengubah cara pikir kita. Yang lalu-lalu biarlah sudah berlalu. Pikiran yang baru biar itu menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Yang lalu-lalu itu biarlah berlalu sebagai sejarah yang telah mengajar kita. Karena dalam kehidupan kita ini ada 3 hari yang sangat penting. Yang pertama itu hari kemarin. Hari kemarin itu berbicara tentang sejarah-sejarah hidup kita, yang mana kita telah mengalami berbagai-bagai keadaan pada hari kemarin, hari pertama. Kita telah mengalami asam garam kehidupan, pahit manis kehidupan. Apalagi yang sakit kita alami, yang susah kita alami, tertawa juga ada di sana. Dan yang membentuk, yang telah mengangkat kita, yang telah membawa kita kepada kejayaan juga ada pada hari kemarin. Jadi ada benda yang perlu kita ingati sebagai sejarah. Ada benda yang perlu kita lupakan. Yang perlu dilupakan adalah dosa-dosa. Yang perlu dilupakan adalah tindakan-tindakan kelemahan kita. Tindakan-tindakan kita yang tidak memuliakan Tuhan, itu dilupakan, dibuang jauh-jauh. Yang perlu kita ambil adalah semua yang telah membangun kita, yang telah menguatkan kita. Hari yang kedua
Di dalam kehidupan kita ini, hari yang kedua yang perlu kita ingati dan perlu kita waspadai dan perlu kita jaga, perlu kita hidupi dengan setia di hadapan Tuhan adalah hari ini yang berbicara tentang kesempatan. Kesempatan hari ini tidak akan berulang besok. Hari ini adalah hari ini. Karena firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, cukuplah kesusahan sehari untuk kita lalui. Jangan bawa kesusahan hari ini pergi kepada hari esok. Karena hari ini berbicara tentang kesempatan. Kesempatan hari ini mari kita gunakan sepenuh-penuhnya. Seperti mana yang dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan biarkan kita itu leka dengan keinginan-keinginan atau melayari kehidupan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi kita jalani hidup ini. Kita jalani hidup ini dengan lebih tertib di dalam pimpinan Tuhan. Dan untuk mempersiapkan kita dapat melihat apa yang akan terjadi pada hari esok, walaupun dia itu adalah hari yang penuh rahasia. Tetapi hari ini, kesempatan hari ini, bila kita bersama-sama dengan Tuhan, kita itu lebih bersedia untuk menjalani hari esok yang masih tetap rahasia untuk kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, yaitu hari yang ketiga dalam kehidupan kita. Hari yang ketiga yaitu hari esok. Dan bila memikirkan tentang hari esok itu masih terlalu rahasia, walaupun rencana manusia itu terlalu banyak. Tetapi kita tahu bahwa rencana-rencana Tuhanlah yang akan berlaku. Mungkin kita pada hari ini kita merencanakan untuk hari esok, saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Kata firman Tuhan, jangan lupakan Tuhan untuk merencanakan sesuatu. Karena Tuhanlah yang melaksanakan. Siapa tahu selepas saya khotbah ini Tuhan angkat saya. Saya tidak tahu. Karena itu mari kita persiapkan. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk menghadapi ataupun menghidupi hidup hari ini dan besok. Itu perlu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kita dalam perjalanan pada hari esok. Jadi saudara, kita ubah cara pikir kita untuk menghadapi, menghidupi hidup kita pada hari ini. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini merupakan kesempatan, dan hari esok kita lalui itu dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengubah cara hidup. Puji Tuhan karena ramai orang yang mengambil iktibar, kata orang, mengambil ikhtiar sendiri untuk mengubah cara hidup. Tetapi sesungguhnya engkau tidak akan pernah berhasil untuk mengubah cara hidupmu kalau engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus kita akan dapat mengubah secara total kehidupan kita. Saya bersaksi dengan beberapa teman semalam tentang apa yang saya alami. Bagaimana Tuhan memproses saya, mengubah saya. Saya percaya kalian juga telah diproses oleh Tuhan sehingga Anda telah diubah. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana untuk lebih dapat mengubah ataupun mengalami perubahan hidup, cara hidup. Yang pertama, kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi, dan menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan saya ulangi lagi, kalau mau berubah dalam kehidupan seutuhnya berubah, mari kita jadi pemberi dan bukan jadi penanti penunggu. Karena ada kata-kata dalam kata-kata nyanyian duniawi, kata-kata rohani, dia katakan penantian itu satu penyiksaan. Dan ada juga istilah tentang hantu-hantu ini. Kalau dia katakan, oh di sana ada penunggu, berarti si penunggu itu sangat menderita karena dia harus menunggu begitu lama, berpuluh tahun, beratus tahun dia menunggu di sana kalau ada.
tetapi dia tidak, apa yang dia tunggu tidak akan kunjung tiba. Tetapi jika kita menjadi pemberi, hari ini kita memberi apa yang ada di hati kita kepada Tuhan, memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan, memberi apa yang ada pada kita untuk memberkati orang lain, itu kita sudah melakukan firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ubah cara hidup kita. Kalau Anda adalah orang-orang yang hitung-hitungan di hadapan Tuhan, mari ubah itu. Jangan lagi hitung-hitungan. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, tiap-tiap minggu juga saya ini melayani Tuhan. Tiap-tiap minggu juga saya ini, kalau saya berhitung, tiap-tiap minggu juga saya ini berkhotbah. Apa guna jadi hamba Tuhan kalau hitung-hitungan? Kan? Ya? Kita tidak boleh hitung-hitungan lagi. Kita harus, inilah masanya untuk kita memberi. Tidak ada masa lagi. Jangan tunggu besok baru dapat memberi. Jangan tunggu sampai kita kaya baru kita mau memberi. Jangan tunggu sampai kita ini betul-betul pandai senyum baru kita memberi. Saya yang tidak pandai senyum ini pun saya harus memberi dengan senyuman walaupun tidak pandai senyum. Tapi kadang-kadang saya rasa saya senyum sudah, Pak. Ini diulang-ulang. Saya rasa saya senyum, iya. Saya rasa saya senyum sudah, tapi ada istri masih singgung, senyum sedikit, Pak. Bagus kan? Tidak sakit dia singgung itu. Senyum sedikit, Pak. Tidaklah, dia tidak buat begitu. Kadang-kadang dia kasih gini, senyum sedikit, Pak. Padahal saya rasa saya punya mulut sampai sini sudah senyum. Sekali saya berselfie, ini betul-betul saya buat ini. Saya selfie begini, saya cukup senyum sudah. Kalau saya tengok saya punya gambar, ya ampun, macam burung hantu. Tidak pandai senyum. Padahal saya cukup senyum sudah. Jadi saudara perlu ubah semua cara hidup. Memberi di hadapan Tuhan, beri kepada sesama, beri kepada pelayanan, beri apa saja yang kita dapat beri untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, mengubah cara kita beriman. Iman itu bukan setakat pengetahuan. Ini saya sudah khotbah beberapa minggu yang lalu. Iman itu bukan setakat pengetahuan. Iman itu bukan setakat teori. Iman itu adalah tindakan. Iman itu adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan, kata firman Tuhan, hakikatnya adalah mati, tidak berfungsi, tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan. Iman itu adalah perbuatan, bukan teori, bukan setakat pengetahuan. Oh, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi perbuatannya di mana? Jadi iman itu perlu dilakukan, dilaksanakan setiap hari. Nah, bagaimana melaksanakan iman? Dengan berdoa, dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, kerjakan untuk kita. Dengan bertindak. Setiap kali ada pelayanan, seperti yang saya sebut tahun lalu, berebut-rebutlah ambil pelayanan. Jangan saja sampai bertumpuk, tapi berebut-rebutlah. Kalau ada peluang melayani, pergilah melayani, ambil pelayanan. Jangan simpan-simpan itu talenta. Tuhan sudah berikan kamu talenta, suara yang baik. Saya yang kurang baik, saya punya suara pun. Saya tidak percaya sama Tuhan. Saya punya suaranya sangat baik. Amin kan? Amin. Di 30 orang saja. Saya mau berhabis di hadapan Tuhan. Saya tidak mau simpan-simpan sudah apa yang selama ini saya simpan. Rasa malu, kalau angkat tangan pun begini saja dulu. Itu pun kalau ada. Kalau tepuk tangan bagus lagi tuh, kedengaran lagi tuh cicak. Tepuk tangan pun begini saja dulu. Kadang-kadang mau angkat tangan begini.
Jadi sekarang sudah tua-tua ini saya mau all out. Saya menyesal dari muda-muda tidak begini. Jadi sudah tua-tua mau all out. Semua kasih keluar untuk menyembah Tuhan. Jangan simpan-simpan. Untuk melayani di hadapan Tuhan itu jangan ada yang jangan ada yang ragu-ragu, berebut-rebut ambil pelayanan. Kadang-kadang saya kecewa dengan ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini lain, dia tiada di sini. Kadang-kadang dia akan bilang, saya suruh memimpin pujian ataupun menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah bercakap, dia bilang. Tapi kalau di kantin-kantin mengumpat dari pagi sampai petang itu, dia saja itu. Petpot sampai ke petang. Itu kan tidak pandai bercakap. Ya, ibu-ibu di sini tiada. Maksud saya tiada yang mengaku. Tidak, betul-betul tiada. Saya tidak pernah lihat Anda berlepak-lepak dan mengumpat. Kalaupun ada Anda berlepak-lepak itu ada kuping-kuping. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita ubah cara kita beriman. Kalau dulu kita masih ragu-ragu, hari ini, tahun ini kita mesti punya iman yang punya tindakan. Kita mau melakukan sesuatu. Jangan tunggu pastor saja yang berdoa. Anda pada hari ini, pada tahun ini, saya dengan penuh sukacita dan kerendahan hati mencabar kita semua datang ke persekutuan doa. Kita berdoa bersama-sama. Ada unggun api saya lihat baru-baru ini. Unggun api itu kayunya terbakar, tetapi kayunya tidak ada orang yang mendorong kayu itu sehingga dapat dibakar semula. Tidak ada yang mendorong itu. Jadi apinya hanya setinggi ini. Dan Tuhan secara jelas berbicara kepada saya bahwa kayu-kayu itu perlu didorong dan dikumpulkan sehingga apinya akan menyala besar. Dan apabila apinya menyala besar, bukan saja dapat menerangi, tetapi dapat memberikan bahan kepanasan kepada orang lain. Dan itu tandanya ataupun itu artinya bahwa Tuhan mau supaya kita itu dapat menjadi pendoa-pendoa, dapat berkumpul berdoa, sehingga kalau ramai orang berdoa, semua jemaat datang berdoa di dalam persekutuan doa, dalam penyembahan, api penyembahan itu ataupun bahan penyembahan itu akan dirasakan bukan di sini saja, tetapi di tempat lain, akan dinikmati oleh orang lain juga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iman bukan setakat teori, tetapi tindakan. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pesan yang terakhir yang kita akan dengar pada pagi hari ini adalah ketika kita berpergian, Anda yang kembali ke tempat pekerjaan Anda, tempat-tempat Anda, sekolah-sekolah Anda, ataupun dimanapun Anda akan pergi, yang akan berpergian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dalam menghadapi cabaran-cabaran hidup. Ingat, satu-satunya pengharapan, satu-satunya andalan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu berdoa untuk kalian yang berpergian, dan kami selalu mendoakan Anda, khususnya anak-anak muda, agar Anda dipertajamkan dengan firman Tuhan, seperti anak panah yang kami lepaskan dari sidang ini, pergi ke tempat-tempat di mana Anda pergi, dan Anda tertancap di tempat itu sebagai saksi Kristus. Dan bagi Anda yang sudah lama beribadah ataupun bergereja di lain tempat, juga senantiasa dalam doa kami
Kami percaya Anda juga senantiasa dukung kami dalam doa. Jadi mari kita sama-sama kuatkan dan teguhkan hati kita dalam menghadapi hari-hari depan kita bersama Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba sangat terbatas untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Banyak kelemahan hamba-Mu ya Bapa. Tetapi kami percaya Roh Kudus telah berbicara kepada anak-anak-Mu lewat firman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami bacakan, kami renungkan. Ini menjadi bagian kami. Ini janji-Mu ini menjadi bagian kami dalam kehidupan kami selama-lamanya. Karena kami mau berteguh di dalam Engkau dan kami mau berjalan di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak Tuhan yang diberkati katakan amin. Amin. Terima kasih untuk perhatian. Tuhan memberkati.